wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seri Wulandari dengan nomor NIM 203180 dari kelas PGMIG. Baiklah, untuk materi hari ini saya akan menjelaskan tentang gender sosial inklusi dalam perspektif Islam. Apa saja yang akan dibahas di dalamnya? Yang pertama yaitu adalah humanisme perempuan dan laki-laki dalam Islam. Yang kedua yaitu ada Islam untuk pendidikan perempuan dan laki-laki. Dan yang ketiga yaitu ada nilai-nilai dasar relasi sosial dan relasi gender dalam Islam. Yang keempat, prinsip relasi gender dalam Islam. Kita kembali lagi membahas yaitu gender. Apa sih sebenarnya gender itu? Dulu, gender disebutkan yaitu sebagai pengelompokan gramatikal benda menurut jenis kelaminnya. Namun, seiring berkembangnya zaman, gender itu lebih ke sifat atau perilaku dalam gender itu sendiri. Seperti perempuan itu identik biasanya memiliki sikap yang lemah lembut, dan laki-laki itu memiliki sikap yang tegas, kuat, maskulin. Seperti itu. Intinya, gender itu bukan hanya dilihat dari jenis kelaminnya, misalkan dia perempuan, dia laki-laki, tetapi gender itu lebih ke perilaku pada individu-individu tersebut. Baiklah, kita masuk ke subbab pertama yaitu humanisme perempuan dan laki-laki dalam Islam. Apa sih itu humanisme perempuan dan laki-laki dalam Islam? Humanisme itu adalah suatu ajaran yang tidak pernah menggantungkan diri pada doktrin-doktrin yang tidak memberi kebebasan pada individu. Artinya, semua individu itu dibebaskan. Semua individu berhak memilih apa yang mereka inginkan masing-masing, apa yang menjadi kehendak jiwanya masing-masing. Humanisme adalah pemikiran filsafat yang mengedepankan nilai untuk kebebasan dalam hal memilih, kebebasan dalam hal berpendapat. Dia laki-laki ataupun dia perempuan, mereka sama-sama memiliki hak yang sama. Mereka boleh menentukan hak mereka masing-masing. Mereka boleh menentukan harapan-harapan mereka masing-masing. Humanisme perempuan dan laki-laki dalam Islam itu adalah urusan mereka dengan Sang Pencipta, yaitu di mana Tuhan telah menciptakan laki-laki dan perempuan itu secara setara. Mereka adalah sama di hadapan Allah, sama-sama makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk saling berdampingan dan saling berpasangan. Kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu Islam dalam pendidikan untuk perempuan dan laki-laki. Pendidikan itu adalah dasar dari bekal hidup di masa depan. Ibarat sebuah bangunan, pendidikan itu adalah pondasi dari bangunan tersebut. Pondasi adalah dasar dari sebuah bangunan agar bangunan itu berdiri dengan kokoh dan dapat berdiri dengan megah. Kembali lagi ke pendidikan untuk perempuan dan laki-laki. Pendidikan untuk perempuan dan laki-laki pada dasarnya mereka memiliki hak didik sama. Perempuan dan laki-laki diciptakan sama-sama dan juga berpasang-pasangan. Keduanya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Namun dulu, sebelum Islam ada, di zaman pra-Islam, kehadiran perempuan itu dianggap sebagai hal yang tidak baik. Bahkan banyak perempuan-perempuan di Arab Saudi yang dibinasakan. Hingga Islam masuk dan mengubah semuanya. Mengangkat derajat seorang perempuan, menjadikan perempuan itu sebagai individu, sebagai makhluk
Tuhan yang juga dihargai di dunia. Hingga seorang penyair di Arab yang terkenal, ia bernama Ahmad Syauqi, menggambarkan sosok perempuan-perempuan tangguh dalam syairnya. Syairnya yang berbunyi, "Lihatlah utusan Tuhan, ia tak pernah mencatut hak-hak perempuan beriman. Ilmu pengetahuan menjadi jalan hidup keluarganya. Mereka menjadi ahli hukum, aktivis politik, kebudayaan, dan sastra. Berkat putri-putri Nabi dan menafsirkan kitab suci. Lihatlah buku-buku dan kaligrafi yang indah bercerita tentang ruang perempuan-perempuan Islam yang gagah. Baghdad adalah rumah perempuan-perempuan cerdas, padepokan perempuan-perempuan elok yang mengaji huruf dan menulis sastra. Damaskus zaman Umayyah adalah sang ibu bagi gadis-gadis cendekia, tempat pertemuan 1000 perempuan piawai. Taman-taman Andalusia merekah bunga warna-warni. Perempuan-perempuan cantik bernyanyi riang, dan gadis-gadis anggun membaca puisi. Begitulah sedikit cuplikan syair yang telah dituliskan oleh seorang penyair Arab yang sangat terkenal, yaitu Ahmad Syauqi. Mohon maaf karena pemateri tidak begitu pandai dalam bersyair, tapi yang jelas syair tersebut sangat indah ya. Di Indonesia sendiri juga ada seorang perempuan tangguh yang telah berhasil mengangkat derajat perempuan-perempuan Indonesia. Beliau yang tak lain dan yang tak bukan adalah Raden Ajeng Kartini, perempuan Jawa cantik yang tangguh dan berani mengangkat derajat perempuan lewat jalur pendidikan. Sungguh mulia bukan hati beliau. Salah satu karya beliau yang terkenal yaitu berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Menurut saya, beliau ini sangat benar-benar menginspirasi para perempuan untuk bangkit dan membuktikan bahwa mereka itu bukanlah manusia-manusia lemah yang mudah diremehkan oleh kaum laki-laki. Lewat pendidikan, perempuan mampu membuat dirinya menjadi apa yang mereka inginkan, menggapai cita-cita mereka setinggi mungkin. Sebab dalam pendidikan, perempuan diajarkan berbagai cara agar ia menjadi perempuan yang benar-benar sangat bisa diandalkan. Pendidikan sangatlah penting. Lewat pendidikan, laki-laki dan perempuan dapat membangun relasi agar keduanya menjadi lebih dekat dan tidak ada diskriminasi gender di antara keduanya. Setelah kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu nilai-nilai relasi sosial dan relasi gender dalam Islam. Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama meskipun perempuan itu terlihat lemah dan memiliki sikap yang lemah lembut, feminim, dan laki-laki itu lebih maskulin, kuat, gagah. Namun demikian, di dalam Al-Quran, Allah telah berfirman yang artinya, bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita pun ada bagian dari apa yang telah mereka usahakan. Quran Surah 4 ayat 32. Dari situ sudah terlihat jelas bukan, bahwa laki-laki dan perempuan itu sebenarnya adalah setara. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Semuanya adalah makhluk Tuhan. Semuanya memiliki hak yang sama atas pendidikan, relasi, ataupun sebagainya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke subbab yang keempat. Prinsip relasi gender dalam Islam. Apa sih prinsip relasi gender dalam Islam? Prinsip relasi gender dalam Islam itu adalah sebuah pendobrak, pembangun motivasi, penggerak semangat, pendobrak kekuatan untuk menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan itu menjadi setara. Jadi, prinsip relasi gender dalam Islam ini adalah memiliki tujuan untuk menyetarakan laki-laki dan perempuan supaya tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada lagi pembeda-bedaan antara laki-laki dan perempuan. Seperti sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, sebenarnya hak laki-laki dan perempuan itu sama di dalam keluarga, di dalam masyarakat, ataupun di publik. Seperti kita tahu, di pemerintahan pun banyak pegawai-pegawainya yang perempuan. Dari situ sebenarnya berangkat dari yang tadi, mengangkat derajat perempuan lewat pendidikan. Dari situ kan perempuan belajar, perempuan bersekolah, mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman. Jadi mereka tahu, mereka paham akan ke arah mana kepiawaian, kepintaran yang mereka punya. Apakah ia nantinya akan menjadi seorang penulis, apakah ia nantinya akan menjadi seorang pegawai perkantoran atau pegawai bank atau lain sebagainya. Itu dalam masalah pekerjaan. Atau bisa juga mungkin mereka ahli dalam mengaji. Bisa jadi nantinya mereka menjadi pendidik, guru ngaji, atau guru bahasa Arab, dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena setiap manusia tidak pernah luput dari sebuah kesalahan, bukan sebuah, tapi banyak kesalahan. Banyak kesalahan yang manusia perbuat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.